Pagi itu, tepatnya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan yang terdiri dari prajurit 3 Matra dan Polri bersama ibu-ibu Persit serta masyarakat berangkat dari pusat kecamatan Piraktimu, Kabupaten Aceh Utara menuju makam pahlawan nasional Cut Mutia di pedalaman hutan belantara dengan menggunakan kendaraan khusus seperti mobil double kabin, 4x4, dan motor trail. Yang semula melintasi medan beraspal, kendaraan yang kami tumpangi mulai melintas di jalanan berbatu dan terjal. Lintas menuju makam Cut Mutia, yang kurang lebih sejauh 22 km, ada titik yang paling rawan, yakni di Tanjakan Asegrah atau Tanjakan Grog-Grog. Begitulah masyarakat sekitar menyebutnya, karena tanjakan itu sangat terjal dengan bebatuan dan tanah yang labil, sehingga pengendara harus ekstra hati-hati untuk melintasinya. Selama 1,5 jam berkendara, rombongan tiba di lokasi titik gantung yang membentang di atas Krungkerto, tempat di mana titik terakhir kendaraan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita berada di jembatan gantung di titik poin pemberhentian kendaraan untuk menuju ke makam Cut Mutia kembali. Ini ada mobil off-road di belakang mau turun sungai. Dari titik gantung, rombongan yang merupakan peserta upacara kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menelusuri arus sungai Alukuring. Di jalur ini kita harus hati-hati lantaran kondisi bebatuannya sangat licin. Bahkan ada sejumlah peserta yang tergelincir dan terjatuh. Ibu Dandim. Selama perjalanan melintasi alur sungai, kita dimanjakan dengan pemandangan hutan yang masih sangat terjaga. Semoga ini akan terus terawat hingga ke generasi penerus di masa yang akan datang. Dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran menyampaikan setelah direhab dengan memakan waktu kurang lebih selama 10 bulan lamanya, makam Cut Mutia dan ajudannya Tengku Syik Supudimata sudah selesai dan masuk tahap finishing. Mengapa ini bisa lama dan memakan waktu berbulan-bulan? Lantaran akses jalan yang tidak ada. Selama ini prajurit TNI bergotong royong dan melakukannya itu berulang kali, mengangkut material secara manual dengan digotong menggunakan karung, membawa material berupa papin blok, pasir, bahkan baja hingga genteng untuk menuju ke makam Cut Mutia, dan itu kendala terberatnya. Dan Rem berharap kepada pemerintah untuk membangun akses jalan agar ke depan jika ada masyarakat yang ingin berziarah mudah sampai ke makam, agar masyarakat dapat mengenal dan mengetahui di mana letak makam leluhur sekaligus pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di masa lalu.
kita harus melintasi bukit yang terjal dengan kemiringan 45 derajat sejauh 100 meter. Di sini fisik dan mental betul-betul diuji. Lantaran sebelumnya kita sudah basah-basahan melintasi alur sungai yang memakan waktu kurang lebih selama 45 menit sampai 1 jam lamanya. Sesampainya di komplek makam pahlawan nasional perempuan asal Aceh itu, rombongan istirahat terlebih dahulu sebelum melaksanakan upacara bendera merah putih. Di komplek makam Cut Mutia ada 2 makam, yakni makam penasihat atau guru dari Cut Nyak Mutia dan makam Cut Nyak Mutia itu sendiri yang sudah selesai dibugar oleh TNI di jajaran Korem 011 Lilawangsa yang kebetulan digagas oleh dan Rem 011 Lilawangsa, yakni Bapak Kolonel Infantri Ali Imran, yang pengerjaannya melibatkan pasukan, yakni ada dari Kodim 0103 Aceh Utara, kemudian ada pasukan dari batalion-batalion yang ada di jajaran Korem 011 Lilawangsa. Sama cari yang itu apa sih? Sesudah istirahat, sekitar pukul 3 sore, tim mulai bersiap melaksanakan kegiatan upacara bendera merah putih. Dan ini merupakan perdana dilakukan masih dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Danrem 011 Lilawangsa, Bapak Kolonel Infantri Ali Imran, di kawasan hutan belantara Desa Alurime, Kecamatan Pirak Timur pada Sabtu sore 30 Agustus 2025. Jalan ke depan. Jalan. Siap. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Dapat berkumpul di tempat yang suci ini, di hutan belantara Alupuri, tempat dimakamkan pahlawan nasional Cut Nyak Mutia dalam keadaan sehat walafiat. Setiap tahun kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun upacara hari ini terasa berbeda dan lebih istimewa. Kita memilih tempat di makam pahlawan nasional Cut Mutia yang berada di tengah-tengah hutan belantara untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. 80 tahun yang lalu, para pendahulu kita berjuang dengan gagah berani, mengorbankan segalanya demi satu cinta, yaitu Indonesia mereka. Mereka tidak pernah meminta balasan, mereka hanya ingin melihat bangsa ini berdiri tegak dan berdaulat. Disinilah salah satu tempat yang sunyi namun penuh makna ini, tempat gugunya makam pahlawan nasional Cut Mutia dimakamkan. Kita dapat merenungkan kembali api sejati dari perjuangan. Melalui upacara bendera di tempat ini, mari kita hayati kembali semangat patriotisme dan nasionalisme pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari Aceh.
Bendera merah putih yang kita kibarkan hari ini bukanlah sekedar kain berwarna. Itu adalah lambang kehormatan, lambang perjuangan, dan lambang kekuatan bangsa Indonesia. Tugas kita sekarang bukan lagi berperang melawan penjajah, melainkan melanjutkan perjuangan mereka. Sebelumnya, selamat ulang tahun dari kami. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara sendiri berlangsung secara sederhana dan khidmat, yang diikuti ratusan personil prajurit TNI dari unsur 3 Matra yang berada di jajaran Korem 011 Lilawangsa, juga Polri dan warga setempat. Selain itu, juga ada ibu-ibu Persit. Gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Alhamdulillah, kesekian kalinya saya berkunjung ke makam Cut Nyak Mutia, pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa Belanda. Ini yang kesekian kalinya saya sampai lagi dan sudah menuju kembali, karena tadi sebelum pulang itu jajaran TNI dan Polri yang dipimpin oleh pihak TNI dari Korem 011 Lilawangsa bersama seluruh Dandim jajaran Korem 011 Lilawangsa mengadakan upacara bendera merah putih di halaman plaza yang baru dibuat. Untuk kondisi makam Cut Mutia sendiri saat ini sudah memasuki 99%, dan di makam penasihatnya atau gurunya itu sudah memasuki 85%-an. Tinggal finishing saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.